Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita kembali membaca kitab Sahih Fikih Sunnah masih dalam bab Al-Udhiyah yang ditulis oleh Syekh Abu Malik Kamal Ibnu As-Sayyid Salim hafizahullahu taala. Kita masuk pada hewan yang disembelih. Pasal yang keempat. Bismillah qala musannif hafizahullahu taala. Rabi'an, yang keempat, as-sinnu, umur, al-mujzi'atu, yang sah ya, atau yang boleh, fil ibili, untuk onta, wal baqari, dan sapi. Umur yang sah untuk disembelih ya, untuk onta dan sapi. An Jabirin, dari sahabat Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala, beliau pernah berkata, qala, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tatbahu, janganlah kalian menyembelih, illa, kecuali, musinnatan, seekor musinnah, illa, kecuali, ayyasura, sulit atau sukar, alaikum, atas kalian, ya mungkin sukar untuk membelinya, uangnya kurang, atau sukar untuk mendapatkannya. Semua yang umur musinnah sudah habis, maka fatadbahu, sembelihlah, jaza'atan, seekor jada'ah, minad do'ni, dari domba, umur 6 bulan, masuk tak bulan ketujuh bagi domba. Kita i'rab dulu. La harfu nahyin mabniyun ala sukun, tadbahu fi'lun mudhari'un majzumun bila, wa alamatu jazmihi hadfun nuni li'annahu ittasalat bihi wawul jama'ah, wa fa'iluhu dhamiru wawil jama'ah mabniyun ala sukun fi mahalli raf'in, illa harful istisna'i mabniyun ala sukun, musinnatan maf'ulun bih mansubun bil fathi. Di sini ada mustasna. Mustasna itu ada 3 hukum. Yang pertama, dia wajib mansub sebagai mustasna. Kapan? Apabila kalamnya itu musbat, positif, dan ada mustasna minhu, tam. Ya, di sini ternyata dia negatif. Berarti dia bukan mustasna. Yang kedua, di i'rab sebagai badal atau boleh sebagai mustasna mansub. Kapan? Apabila kalamnya manfi, negatif, seperti ini, tetapi ada mustasna minhu. Ya, di sini tidak ada mustasna minhu. Yang ketiga, di i'rab sebagai kedudukannya dalam kalimat. Kapan? Apabila manfi, kalamnya negatif, dan tidak disebutkan mustasna minhu, yakni nakis. Maka seperti ini, yang mustasna di i'rab sebagaimana kedudukannya di dalam jumlah. Nah, di sini dia sebagai maf'ulun bih. Kita lanjutkan. Wal musinnatu, dan musinnah adalah hiya asaniyu, setiap yang dua, min kulli syai'in, dari sesuatu, minal ibili, dari onta, wal baqari, sapi, wal gonami, kambing, fama fauqaha, dan yang di atasnya. Yang musinnah adalah setiap yang dua dan yang di atas atau lebih, ya, dari onta, sapi, dan kambing. Wasaniyatu, dan saniyah, minal baqari, dari sapi, adalah ma yang laha, baginya, sanatani, berumur 2 tahun, ya. Kalau musinnah bagi sapi adalah yang genap berumur 2 tahun, wada kholat fil salisati, dan masuk tahun yang ketiga. Wasaniyatu, dan saniyah, minal ibli, dari apa? Dari onta, malaha, yang dia itu khomsu sinina, genap berumur 5 tahun, wada kholat, dan masuk fis sadisati, tahun yang ke-6. Fala, maka tidak, yujazi'u, sah atau tidak boleh, maduna dzalika, yang di bawah itu, fihima, pada keduanya. Ya, jadi sapi tidak boleh di bawah 2 tahun, dan onta tidak boleh di bawah 5 tahun. Kita lanjutkan. Al-jimu, dan yang ketiga, wa ammad do'nu, adapun domba. Fa'an Anasin, maka dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, khadimu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam,
annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam doha menyembelih bika basyaini dengan dua kambing gibas amlahaini yang berwarna putih kehitam-hitaman. Watu jazi'u dan sah, yakni asyatul wahidatu seekor kambing, anir rojuli dari seorang, wa ahli baiti dan keluarganya. Ini sah atau mencukupi satu kambing untuk seorang dan semua keluarganya. Fa'an Aisyata, maka dari ibu kita Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyata Siddiqah bintu Siddiq radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam amara memerintahkan bikabashin untuk dibawakan kambing kibas akrona yang bertanduk, yata'u fi sawadin yang kakinya ada warna hitamnya. Yata'u adalah untuk berpijak, yakni kaki. Wa yabruku fi sawadin dan yang di bawah perutnya ada warna hitamnya. Yabruku adalah yang digunakan untuk menderum, ya, perut bagian bawah. Wa yanduru fi sawadin yang kedua matanya ada belang hitamnya. Yang duru adalah untuk melihat. Nah, ini adalah sifat hewan kurban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyembelih dengan kambing kibas yang gemuk, yang bertanduk, yang berwarna putih, ada warna hitam di kedua kaki, di perut bagian bawah, dan di kedua matanya. Fa'utiya bihi, maka didatangkan kepada beliau ya kambing tersebut, liyudhhiya bihi, untuk disembelih atau dikorbankan. Faqala laha, maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada ibu kita Aisyah radhiyallahu anha, ya Aisyah, wahai Aisyah, halummi al-mudyata, ya, datangkanlah kepadaku sebilah pisau, berikan kepadaku sebilah pisau. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, istakhdiha, asahlah pisau tersebut, bihajarin, dengan batu. Fa fa'altu, maka aku pun melaksanakan, kata ibu kita Aisyah radhiyallahu anha. Tsumma akhadaha, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengambil pisau tersebut, wa akhadha al-kabsha, dan mengambil kambing tersebut. Fa'adja'ahu, maka beliau membaringkan kibas tersebut, summa dabahahu, kemudian beliau menyembelihnya. Summa qala, kemudian beliau berkata, bismillahi, bismillah, Allahumma, ya Allah, taqabbal min Muhammadin, terimalah ini dari Muhammad, wa ali Muhammad, dan keluarga Muhammad, wa min ummati Muhammadin, dan dari umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa doha bihi, kemudian beliau pun menyembelihnya, menyembelih hewan tersebut. Kita lanjutkan. Wa an Atha'i bin Yasarin, dari Atha bin Yasar rahimahullah, beliau adalah seorang tabi'in. Qala, beliau pernah berkata, sa'altu, aku pernah bertanya, Aba Ayyubin, kepada Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu. Ya, Abu Ayyub adalah sahabat yang rumahnya dahulu ditinggali oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul baru pindah ke Madinah dan belum membangun rumah. Kaifa kanatid dhahaya, bagaimana kaifiyah kurban ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Abu Ayyub al-Ansari menjawab radhiyallahu anhu, kana rajulu, bahwasanya dahulu ya seorang laki-laki itu yudahi, menyembelih bisyati, satu kambing, anhu, ya, darinya, wa an ahli baitihi, dan untuk keluarganya. Fayakuluna, maka mereka pun memakan daging tersebut, wa yut'imuna, dan memberikan kepada orang lain, tetangga atau kaum muslimin. Yut'imun bisa berbentuk matang atau masih berbentuk daging, memberikan makan. Ya, hatta hingga tabahan nasu, manusia saling berbangga. Fasorat, maka jadilah kama taro, seperti yang engkau lihat sekarang ini, ya. Ya, dahulu para sahabat apabila tiba musim Idul Adha, mereka mengambil kambing satu-satu, sembelih, mereka masak, dan mereka makan untuk keluarga, dan mereka bagikan kepada kaum muslimin yang lain. Disembelih sendiri dan dimasak sendiri, ya.
radhiyallahu anhum. Kalau mampu. Tapi kita lanjutkan an Abdullah bin Hishamin, dari sahabat Abdullah bin Hisham radhiyallahu anhu, wa kana, dan adalah qad adrakan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, beliau telah menemui Nabi, mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti beliau adalah seorang sahabat. Wa dhahabat bihi, dan pergi dengannya, dengan beliau siapa? Ummuhu, ibunya. Berarti ibunya juga sahabiah radhiyallahu anha, Zainabu bintu Hamidin. Zainab binti Hamid radhiyallahu anha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka berkata ibunya Abdullah bin Hisham, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bayi'hu, baiatlah dia. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, huwa shagirun, dia kecil, masih kecil. Famasaha, maka beliau pun sallallahu alaihi wasallam mengusap ra'sahu, kepalanya, wada'a, dan mendoakan lahu, baginya. Wa kana, dan adalah beliau sallallahu alaihi wasallam yudahi, menyembelih bisyati al-wahidati, dengan seekor kambing, an jami'i ahlihi, untuk seluruh keluarganya. Oke, hadis ini nomor 5, sahihun akhrajahul Bukhari wa Abu Dawud mukhtasaron, ya secara ringkas, wa Ahmadu, dan Imam Ahmad. Baik, kita i'rab dulu. Ya harfu nidain mabniun ala sukun, rasula munada mansubun bil fathi li'annahu mudafun. Lafdul jalal Allahi mudafun ilaihi majrurun bil kasri. Bayi fi'lu amrin mabniun ala sukun, wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu anta, wa dhamiruhu maf'ulun bih fi mahali nasbin, wa jumlatun fi'liyatun minal fi'li wal fa'ili wal maf'uli bi jawabun nida la mahala laha minal i'rab. Kita lanjutkan. Wa qad, dan sungguh, dhahaba, telah berpendapat, ila, kepada annasyatal wahidata, bahwasanya seekor kambing itu, kenapa, tujzi'u, mencukupi, anir rajuli wa ahlihi, untuk satu orang dan keluarganya, wa in kasuru, walaupun keluarganya itu banyak. Ya, walaupun banyak, ya, setelah berpendapat bahwasanya seekor kambing itu cukup untuk satu orang keluarga, satu orang laki-laki dan semua keluarganya, walaupun keluarganya banyak. Siapa yang berpendapat? Malikun, Imam Malik, ini fa'il dari dahaba. Wa Syafi'i, dan Imam Syafi'i. Wa Ahmad, dan Imam Ahmad. Wa karihahu, dan memakruhkannya siapa? Abu Hanifah, ya Imam Abu Hanifah. Wa Thawri, dan Imam Sufyan Ats-Tsauri Al-Kufi rahimahullahu ta'ala. Nah, ini diantara ulama, ya, jumhur, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad membolehkan, ya, korban satu kambing untuk dirinya dan keluarganya, walaupun keluarganya banyak. Misalkan dia punya istri 4, satu istri anaknya 7, berarti berapa? 7 kali 4, 28 anaknya, tambah istrinya 4, 32, tambah dia sendiri 33. Cukup baginya menyembelih hanya satu kambing. Bagaimana dagingnya? Kalau dagingnya, kalau ada sisa maka boleh dia kasih ke selainnya. Tapi kalau enggak sisa, untuk keluarganya saja sudah pas-pasan, maka dia makan bagi keluarganya semua. Kenapa? Karena hikmah dari menyembelih adalah agar keluarganya itu bisa makan daging di hari tersebut. Dan karena kurban beda dengan zakat. Kalau zakat harus disalurkan kepada yang berhak. Tapi kalau menyembelih, yang disyariatkan adalah menyembelihnya, mengalirkan darahnya. Adapun daging, kalau lebih boleh dia kasih ke yang lain. Kalau kurang atau cukup bagi keluarganya, maka hendaklah dia hanya memberikan kepada keluarganya. Wallahu ta'ala a'lam. Kita lanjutkan. As-sinnu, umur, al-mujzi'atu, yang sah, fid-dha'ni, di dalam domba. Nah, sekarang umur yang sah untuk domba. Taqaddama, telah berlalu, apa? Qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tadbahu, janganlah kalian menyembelih illa musinnatan, kecuali seekor musinnah.
illa kecuali ayat surah sulit alaikum atas kalian, fatadbahu maka sembelihlah zada'atan seekor zada'ah minad do'ni dari domba. Fadalla maka menunjukkan hadis ini ala atas annahu bahwasanya la yujzi'u tidak sah atau tidak boleh fil udhiyati di dalam udhiyah madunal musinnati yang di bawah umur musinnah. Wal musinnatu hiya athaniyatu dan musinnah adalah thaniyah. Wasaniyatu dan saniyah adalah minad do'ni dari domba malahu sanatun yang berumur 1 tahun penuh. Wada khola fi thalithati dan masuk tahun yang kedua. Nah ini ya, umur buat domba adalah 1 tahun penuh dan masuk tahun yang kedua. Lakin apabila idza ta'assara sulit ya apa asaniu untuk mendapatkan apa musinnah minad do'ni dari domba ajza'a maka cukup atau sah al-zada'u seekor zada'ah. Domba umur 6 bulan, masuk bulan ke-7. Bahwa dan dia adalah malahu yang berumur sittatu ashurin ya. 6 bulan. Wa ala hadza dan dengan pendapat ini jamaahirul ahli ilmi. Jumhur ahlu ilmi. Ya, boleh. Kalau tidak ada musinnah maka dengan zada'ah. Lakinnahum akan tetapi mereka ini para ahli ilmi ini sebagian ulama, jumhur ulama ajazu mereka membolehkan al-jada'ah seekor jada'ah minad do'ni dari do'on domba mutlakon ya secara mutlak. Walau lam yu'jiz walaupun tidak sukar anil musinnati dari musinnah. Ya walau lam yu'jiz anil musinnati walaupun tidak sukar untuk mendapatkan musinnah. Nah, ini. Jumhur ulama mutlak yang boleh menyembelih dengan jada'ah, sukar atau tidak sukar untuk mendapatkan musinnah. Taib. Sebagian ulama ada syaratnya. Kalau tidak mendapatkan musinnah baru boleh dengan jada'ah. Tetapi jumhur membolehkan ya secara mutlak. Wahamalu dan mereka membawa hadis ini alal istihbabi dalam bab anjuran ya kalau enggak dapat musinnah baru jadah itu anjuran sunnah menyembelih dengan musinnah sunnah hukumnya tapi boleh dengan jadah secara mutlak. Taib. Wastadallu dan mereka berdalil bijumlatin ahaditsa dengan beberapa hadis-hadis tufidu yang berfaedah jawazal udhiyati bolehnya menyembelih bizad'i do'ni mutlakon dengan domba jada'ah 6 bulan mutlakon secara mutlak ya kalau dia mau menyembelih jada'ah mutlak sah dia tapi kalau musinnah sunnah dapat pahala lebih ya tetapi wa asaniduha sanad-sanadnya dhaifun ya dhaifah kata penulis hafidhallahu ta'ala wal azharu dan yang nampak yang jelas annahu bahwasanya la yujzi'u tidak sah al jada'u jada'ah minad do'ni dari domba illa kecuali indal ajzi tatkala sulit atau sukar anil musinnati dari seekor musinnah. Kenapa? Lidhahiril hadithi berdasarkan dohir hadisnya ya dohir hadisnya mengatakan apa illa ayya surah ini kecuali ada kesulitan atau kesukaran atas kalian. Nah ini diikat dengan muqayyad dengan kata-kata illa ayya surah. Di sini penulis menguatkan dengan seperti itu bersyarat ya. Kalau susah baru boleh dengan zadah berdasarkan dohir hadisnya. Wa fil mukhalifi dan doifnya hadis-hadis yang menyelisih hadis ini. Wallahu a'lamu wallahu a'lam. Akan tetapi saya lagi jumhur ulama itu membolehkan ya menyembelih walaupun dia musinnah lapang bisa membeli atau musinnah masih banyak dia boleh menyembelih dengan seekor jada'ah domba berumur 6 bulan. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian semoga bermanfaat. Insyaallah kita sambung lagi di kesempatan yang akan datang. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.